Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Nanti kita ada beberapa topik yang mungkin nanti akan kita bahas. Sementara ini kita lihat dulu indeks harga saham gabungan ya. Kita udah lihat bahwa indeks harga saham gabungan masih mentok ya. Hari ini ada kecenderungan membentuk bullish engulfing. Tetapi ini wajar ya. Kenapa? Karena pergerakan indeks itu memang sudah cukup tinggi kan ya. Jadi dari Januari sampai hari ini itu kan masih memang belum ada penurunan sama sekali, sempat istirahat sebentar di daerah sekitar resisten, kemudian naik, tapi naiknya memang udah kurang bertenaga ya. Kita mungkin masih akan menunggu nanti tanggal 15-16 ya, itu ada data penting yaitu neraca perdagangan sama Bank Indonesia ya, ada kenaikan suku bunga ya, mungkin diperkirakan sekitar 25 basis poin ya. Jadi ini mungkin yang sedang ditunggu, tapi ya memang udah ada tempat-tempat di mana akan ada profit taking. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kayak saham-saham pilihannya kita lah ya. Saya mungkin akan membahas saham-saham itu saja. Kayak misalnya ERA sama S gitu ya. Itu yang saham retail, itu memang cenderung sudah ada di resisten, dan kalau lihat order book-nya, teman-teman juga pasti bisa ngerasain bahwa oh di situ ada resisten yang cukup kuat. Walaupun iya jagaannya juga cukup kuat, jadi untuk turunnya itu juga lumayan. Ya lumayan dijagain gitu loh. Nah kalau lihat dari teknikalnya, memang ya yang kita harapkan adalah ERA mungkin bisa mengulangi setup yang terjadi sebelumnya ya, di mana dia sempat ngebest atau sempat build up kemudian naik gitu. Nah tetapi mungkin yang akan menjadi perhatiannya kita adalah pada saat dia ngebest itu volumenya itu cenderung turun. Jadi artinya best itu jadi kayak flat best gitu ya. Best itu menandakan bahwa ya memang dia nggak akan kemana-mana. Sedangkan pergerakan yang terjadi saat ini itu lebih kepada anomali ya, lebih ke arah anomali. Teman-teman bisa lihat ya pergerakannya, candle-candle ke atasnya itu untuk menembusin resistennya kan udah cukup susah ya. Teman-teman bisa lihat resistennya kurang lebih sampai ke sekitar 520 ya, kurang lebih di situ. Jadi antara 505 sampai 520 itu resistennya. Kalau dia bisa break itu akan jauh lebih baik, tetapi kalau tidak bisa maka akan ada kecenderungan terjadi koreksi. Ya, kalau saya memang udah kemarin 2 hari yang lalu ya kita udah pindah. Jadi ya kita sih cuma berharap aja kalau dia nanti ada koreksinya. Kalau ada koreksinya kan kita bisa ambil lagi di bawah kan. Toh memang kalau secara trendnya dia juga belum kelar kok. Ya belum kelar, itu baru mungkin akan membentuk AR-nya atau dia melakukan base di atas. Ya base-nya di atas ya, seperti mungkin teman-teman lihat kayak Unilever gitu ya. Jadi setelah dibawa kemudian dia mantul dan dia ngebase-nya di atas, baru habis itu ngelanjutin trend gitu ya. Tetapi ini mungkin akan jauh lebih jauh lebih enak untuk naiknya kalau dia bisa nutupin daerah kopong ini nih, daerah kopong antara 435 sampai ke 450-an, 460. Ya ini biar nggak ada utang buat dia ke atas, nanti dia turunnya ke bawah lagi. Ya, nah besok juga hari Jumat, jadi mungkin saja akan ada koreksi di situ. Memang harapan kita begitu ya. Kenapa? Kita juga saya sih udah melakukan profit taking ya di daerah-daerah atas, sekitar gopek ya kalau tidak salah ya. Saya ambil untuk profit takingnya, terus habis itu pindah ke Medco ya. Nah ini makanya sekarang yang sedang kita tunggu itu adalah bagaimana nih trennya ke depannya. Termasuk dengan S hardware kan kita cuma membandingkan aja ya. Kalau memang di sektornya trennya itu kayak kurang lebih begitu ya, kan indeks saling mengkonfirmasi ya. Nah ini teman-teman juga bisa lihat untuk S hardware ya. Nah S hardware sendiri kan dia nge-base ya. Jauh lebih enak melihat S hardware untuk saat ini dibandingkan dengan ERA. Karena ERA kan juga udah lumayan kan. Kemarin taking profit berapa ya? 14% apa berapa persenan ya? Nah, sedangkan S itu dia nge-base. Nah, ini yang mungkin akan kita tungguin gitu loh. Dia nge-build up ya jauh lebih enak. Kalau dia bisa turun jauh lebih baik, turun kembali ke 400-an. Jadi nutupin ini. Ya, ini yang paling dekat itu kurang lebih dari 450 ya, 450 sampai 470. Nutupin itu saja ya, mungkin dia shadow atau apa gitu. Habis itu untuk
lanjut lagi. Teman-teman juga bisa lihat ya order book-nya ya. Dari order book juga teman-teman bisa lihat banget gitu di mana resisten dan di mana support-nya. Untuk si SR pasti kelihatan, teman-teman nggak mungkin nggak kelihatan. Ya lihat aja apa namanya lot size yang gede-gedenya. Ya di mana dianya. Ya dari kiri sama kanannya itu teman-teman pasti bisa ngelihat. Nah, demikian juga dengan era itu juga sama. Jadi udah naik kemudian turun kembali gitu. Jadi potensi untuk taking profitnya memang gede, kecuali ingat ya, garis bawah ini, kecuali ada power yang gede banget muncul. Memang kita ngelihat powernya itu lumayan besar. Kenapa? Karena selama di daerah resisten itu yang melakukan pembelian itu juga cukup gede. Yang melakukan pembelian cukup gede. Jadi makanya skenario sebenarnya kita ada dua. Satu kita profit taking, jadi kita ngambil aja profitnya, kemudian tungguin dia pullback, tungguin dia nutupin gap ya. Nah yang kedua adalah pada saat dia breakout, dia breakout ya kita baru ikut aja. Tetapi ada peluang terjadi false breakout di sana. Ya ada terjadi peluang false breakout di kalau dia breakout, ada peluang seperti itu. Karena itulah ya tinggal teman-teman perketat aja risk manajemennya untuk dua ini ya, untuk retail. Kenapa? Karena secara sentimen S sama si Era itu punya sentimen yang cukup kuat karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Ya kalau S mungkin akan teman-teman yang Muslim mungkin akan mulai berberes-beres rumah ya, akan mungkin renovasi, akan mempercantik dengan mungkin dekorasi atau segala macam itu mungkin akan ada triggernya lah di sana. Apalagi sekarang kan udah mulai itu tuh masuk sampai ke bukan di mall-mall doang gitu. Jadi dia udah mulai masuk ke dalam perumahan-perumahan. Jadi kayak ruko-ruko kecil gitu ya, dia sewa jadi kayak bikin express kan. Nah, sebenarnya udah cukup menjangkau ke sana. Nah, demikian juga Era kan. Jadi strategi itu dijalankan oleh mereka. Kita belum lihat MAPI. Kalau MAPI mungkin yang Starbucks-nya udah mulai menjamur ke ya nggak cuma di mall doang tetapi udah mulai masuk ke ya apa itu namanya ya? Ada teknik marketingnya kok. Mereka itu benar-benar mendekati tetapi tidak dengan outlet yang besar, tapi dengan outlet yang lebih kecil. Mungkin ya kalau yang Starbucks mungkin agak-agak terpukul dengan cafe shop ya, kayak kopi kenangan yang kecil-kecil itu. Nah, ini ada apa ya? Ada teknik atau strategi mungkin mereka juga akan mendekati pelanggan dengan cara yang seperti itu. Tetapi ini ya, secara teknikal kita mau lihat dulu teknikalnya ya. Memang tenaganya agak kurang untuk bisa menembusi resisten tersebut. Nah, karena teknikalnya terbatas, karena kita cuma lihat candle sama volume kan, teman-teman bisa pakai order book. Jadi pantau aja order booknya. Jadi dicatat ini. Oh ini supportnya. Jadi kalau dia stay di situ berapa hari, kemudian resistennya dia stay di situ berapa hari gitu. Kita mau lihat dia kebukanya gimana. Gitu begitu kebuka ya otomatis kan pasti ada lari, ada peluang untuk lari kan. Kenapa? Karena yang bisa menjebol resisten dengan lot size yang begitu gede itu nggak mungkin retail. Itu nggak mungkin retail gitu ya. Atau ya kalaupun dia retail ya retail yang punya dompet atau kantong yang gede lah. Ya, tetapi ini hampir boleh dibilang cukup sulit lah untuk dilakukan oleh seorang retail top. Jadi pasti akan melibatkan institusi di sana. Jadi ini yang teman-teman perhatikan ya. Kemudian yang kedua, kan ada yang nanya, kenapa ya gudang garam, kemudian si HMSP, ya, terus habis itu WIM ya, Wismilak, itu bisa jalan begini ya. Padahal ini kan ada sentimen cukup negatif, yaitu berkaitan dengan cukai rokok kan, ya kan? Nah ini udah beberapa tahun sih, udah beberapa tahun belakangan ini saya mencoba untuk melakukan research ya. Karena saya bukan perokok, jadi saya nggak ngerti psikologi di balik itu. Nah, tapi yang kita lihat itu adalah gini. Satu, ya, teman-teman yang perokok bisa bercerita lebih banyak nanti ya. Satu, ternyata rokok itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan kan ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kan. Ya. Nah, bagi sebagian besar ya perokok di Indonesia, karena perokok kita itu cenderung perokoknya aktif. Ya, ngerti ya, aktif dan pasif itu. Kalau pasif kan cuma sebatang dua batang udah gitu ya.
Nah, tapi yang aktif itu habis makan dia harus ngerokok ya, ngopi dia harus ngerokok ya, terus habis itu kalau lagi kerja dia harus ngerokok ya. Pokoknya kalau nggak ada rokok nggak bisa mikir gitu. Ada yang kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, bagi sebagian besar orang yang terutama yang perokok, rokok itu menjadi kebutuhan primer. Ya, rokok itu menjadi kebutuhan primer. Nanti kalau ketambahan cukai ini kan dinaikin dengan alasan bahwa oh ini nanti akan mempengaruhi kesehatan dan bla 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 segala macam lah, you know lah ya. Terus ditaruh gambar yang menyeramkan, di situ ada kanker inilah, kanker itu segala macam. Betul ya? Ya. Nah, itu kan adalah alasan untuk menaikkan harga rokok. Nah, kalau harga rokok di luar negeri, teman-teman tahu lah ya, itu memang mahalnya minta ampun. Tetapi kalau teman-teman lihat, mereka tetap bisa ngerokok. Ya, mereka tetap bisa ngerokok. Jadi artinya kalau misalnya harga rokok jadi naikin karena cukai, tetapi karena rokok ini adalah kebutuhan primer, ya. Berarti apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan rokok? Demand-nya itu tidak berkurang sama sekali. Teman-teman bisa cek deh. Ya, beberapa laporan keuangan beberapa tahun ini setelah cukai dinaikin cukup tinggi ya. Itu tidak berkurang demand-nya. Hebat nggak? Ya, karena demand-nya tidak berkurang, harga rokoknya sudah lebih tinggi, pendapatan mereka kira-kira bagaimana? Pendapatan mereka akan jauh lebih besar. Gitu. Ini kalau teman-teman bisa melakukan riset sendiri lah ya. Coba teman-teman riset. Ya, kemudian perhatikan aja. Ya, laporan keuangannya, penjualannya segala macam tidak berkurang loh. Pemerintah akhirnya mendapatkan pemasukan dari cukai rokok yang cukup besar. Karena harga rokoknya udah naik, otomatis pendapatan dari perusahaan-perusahaan rokok itu juga naik. Wah, ini kayak apa ya? Simbiosis mutualisme ya. Sementara ini perokok tetap bisa ngerokok, ya harganya ya kurang lebih mereka masih bisa jangkau lah. Apalagi sekarang begitu cukai dinaikin, jumlah rokok ya dalam satu bungkus itu dikurangin sehingga tetap terjangkau oleh mereka, dianggap tetap terjangkau oleh mereka. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa beli ketengan. Ya, mereka bisa beli ketengan. Nah, itu jadi cukup menguntungkan untuk mereka-mereka. Nah, karena itulah pendapatan mereka nggak turun. Ya, pendapatan mereka tetap bagus. Gitu loh. Nah, itu yang teman-teman ya bisa coba riset lagi lebih dalam. Kemudian secara teknikal, harganya udah sangat murah. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ya. Pergerakan turunnya dari misalnya kayak HMSP ya. Itu dari 5.500 itu sampai kemarin itu di 780 HMSP loh, dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Ya, dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi apa yang teman-teman bisa pikir dari sini? Ya, pendapatan mereka cukup oke. Nah, kalau pendapatan mereka cukup oke, bentar lagi akan ada laporan keuangan nanti keluar, itu pasti akan dicari dividends-nya. Karena dividends untuk pabrik rokok itu gede banget. Ya, mereka kan termasuk dalam indeks untuk yang high dividends kan. Ya, jadi itu pasti akan diincar. Jadi yang sekarang sedang di price in oleh pasar itu lebih ke arah dividends-nya. Ya, kalau teknikalnya kita belum melihat adanya break. Ini bentar lagi mungkin akan kepentok nih si HMSP ya. Nih di sekitar berapa nih? Di sekitar 1.100-an, 1.100 sampai 1.200 itu udah menjadi resistennya. Bentar lagi akan kepentok. Kayak misalnya kayak gudang garam. Kalau HMSP udah mulai ada atasnya, ini harusnya akan ada pada gudang garam. Oh, mungkin gudang garam agak tinggi ya. Ya, kita masih melihat gudang garam itu masih lumayan tinggi, tapi ini juga akan mulai kepentok juga di sekitar 30.000 ya. Ya, sekitar 30.000 itu akan menjadi resisten buat si gudang garam. Tapi naiknya udah lumayan loh. Kalau dia sampai ke 30.000 itu berarti udah hampir 80% lebih ya. Kenaikan dari gudang garam. Iya, hampir 70-71%. Ya, itu kurang lebih kalau ditanya kenapa soal rokok ya karena itu. Ya, apakah kita kejar ya? Udah enggak. Ya udah pasti tidak karena udah kenaikannya udah lumayan kan?
Ini Wismilak aja sudah naik berapa gede? Wismilaknya sudah naik 46% lebih. Secara teknikal, apakah ada sinyal di situ? Sebenarnya nggak ada. Tapi kalau lu mau ada kan ya pasti ada. Ini kayak misalnya si Wismilak, oh ini breakout gitu ya. Tetapi yang kita lihat memang nggak ada itu. Setelah naik, baru kita melakukan research kan. Baru kita mulai memperhatikan dia. Tapi kalau kalau khusus untuk meriset si rokok kayaknya enggak. Ya, karena memang enggak kita nggak lihat ada pergerakan juga di situ kan. Terus secara trend juga ya paling cuma Wismilak doang kalau misalnya teman-teman cari trend line ya dia break di situ. Tapi penurunannya itu yang membuat orang pasti akan khawatir sekali kan. Kenapa dia kayak HMSP lah itu dari 5.000 menjadi 700-an. Ya itu kan pasti ada something juga di situ kan. Walaupun iya pendapatan mereka cenderung naik gitu karena ada harga rokok yang naik, kemudian demand-nya masih tetap ya. Itu pasti akan membuat orang-orang ya harga murah begini, masa lu nggak beli gitu ya. Oke, itu kurang lebih sih kalau untuk penjelasan buat yang pergerakan rokok. Kita ikut nggak? Udah pasti enggak. Ya udah pasti enggak. Jadi teman-teman masih bisa memperhatikan saham-saham yang berada masih di bawah-bawah itulah ya. Kalau kita lihat hari ini penurunan paling gede itu kan di teknologi ya. Sama seperti kemarin saya udah katakan bahwa saham teknologi itu mungkin ya itu ada di bottom. Tetapi karena dia minim dengan sentimen, minim sama bensinnya, jadi maka dari itu kita nggak kejar. Ya nggak kejar. Apa yang mau kita kejar di sana? Kalau dia naiknya itu ya sebabnya apa? Mungkin yang mungkin teman-teman bisa lihat itu yang paling Goto ya. Goto itu sekarang lagi mencoba untuk gencar-gencarnya melakukan turnaround ya. Jadi dari bakar uang mau mencoba untuk meraih profit. Cuman kan ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk kita bisa perhatikan. Karena yang saya lihat adalah gini, tren untuk pembelian secara online ya, karena kan saya juga di online kan. Nah, tren pembelian di online itu turun, hampir boleh dibilang turun sangat drastis. Saya nggak tahu teman-teman yang lain bagaimana, toko-toko lain yang buka di online bagaimana ya. Tetapi yang kelihatan adalah tren penurunannya itu luar biasa. Ya luar biasa. Kita nggak tahu apakah memang masyarakat sudah mulai mengurangi pembelian secara online-nya, mulai berhemat atau apa, atau jangan-jangan memang udah punya barang-barangnya udah punya ini ya, udah punya banyak atau bagaimana kita nggak tahu. Ya tekno yang kayak Amazon segala macam. Teman-teman bisa lihat yang cuman Amazon doang, teman-teman bisa lihat Zoom aja itu juga mengurangi karyawan. Jadi saham-saham teknologi itu sangat-sangat mengurangi karyawannya gitu. Jadi ya makanya saat wajar kalau misalnya ya saham teknologi yang mungkin kalau dia naik pun ya saya melihatnya lebih ke arah profit taking ya. Nah, Goto itu walaupun iya dia udah sedang berusaha untuk mencoba turnaround, tetapi masih ada ini ya, apa sih namanya itu yang mengkonversi sahamnya itu kepada karyawan itu loh ya. Itu masih gede banget tuh. Itu masih cukup besar banget. Nah, online turun ramai di TikTok. Ya, mungkin udah beralih ke yang lain ya. Kita nggak tahu juga ya, karena saya nggak punya datanya. Mungkin di TikTok juga cukup ramai ya, dan cukup aman atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah saham-saham e-commerce yang ada di Indonesia kayak misalnya Bukalapak apalagi itu udah sekarat ya. Saya boleh katakan seperti itulah. Kemudian Shopee juga kita nggak ada di emiten kita ya, tapi itu juga turun. Nah, Goto juga pasti itu udah pasti akan terimbas. Apalagi kalau misalnya TikTok ya, TikTok Shop itu ramai, ya otomatis ya pasti mereka akan terdampak banget. Maka dari itu untuk saat ini dengan masih cukup masif kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral, saya mungkin harus mengatakan sekali lagi lebih baik untuk yang saham-saham teknologi itu teman nanti dulu saja. Ya nanti aja. Tunggu sampai dia memang sudah punya
ada sentimennya, memang udah mulai mengarah ke situ, kita ngelihat memang uang udah mulai mengalir ke sana, baru kita mulai. Ya nggak akan telat kok. Karena apa? Kita masih lihat tren-tren di tempat lain tuh masih banyak. Yang seperti yang kemarin kita bilang ya, ada 5 sektor kan. Ya, di properti masih ada, di industri masih ada, mungkin di infrastruktur juga masih ada. Kemudian di saham basic material kita juga masih bisa tungguin itu ya, walaupun nanti mungkin nanti akan ada koreksi dulu, kayak emas itu mungkin akan ada koreksi dulu. Kemudian ada yang terakhir itu di transportasi. Ya itu masih ada peluang di sektor-sektor tersebut gitu dibandingkan dengan kita cuma mengejar sesuatu yang pergerakannya semu akhirnya. Ya, semu itu ya teman-teman juga udah tahu lah ya. Itu pergerakan yang cuma naik tapi tanpa sebab gitu loh. Ini sekarang Goto dinaikin buat apa? Ya, buat apa? Buat pricing apa? Buat pricing nanti gitu ya, bahwa nanti dia akan profitable segala macam. Ya itu nanti aja. Kita lihatnya nanti aja. Kalau sekarang pergerakannya mungkin lebih ke arah ya karena udah cukup murah, mungkin 86 ya. Orang koleksi, oh ini masih 100 ya, orang koleksi. Tapi koleksi mereka untuk long term. Nah, kalau untuk long term, teman-teman trading berani nggak gitu loh untuk nge-hold selama itu. Kalau nggak berani ya jangan gitu ya. Kenapa ya? Karena yang sering kita lihat itu ya, lu megang seminggu aja udah kayak cacing kepanasan gitu kan. Apalagi lu mau nge-holdnya berapa lama. Kayak gitu. Ya, ini kayak misalnya contoh kayak bir deh, bir. Bir kan naik terus kan? Iya kan? Ya, bir ya. Bir kan naik terus kan? Itu udah di-hold berapa lama? Dari sejak Januari sampai hari ini berarti udah sebulan. Itu aja udah cacing kepanasan. Benar nggak? Kalau lu hold itu ya kurang lebih ada 40%-an. 40% sampai 50% kalau ambil atas nih. Ya ini juga sama. Ini kan dia sedang build up. Kita sih harapin dia build up untuk something lah ya. Build up kemudian ya kayak wine lah, build up kemudian untuk naik lagi. Ya ini aja nih teman-teman, kalau dari sini kita beli kemudian ngeholdnya sampai hari ini pasti lu udah nggak betah. Apalagi si Goto lu mau hold sampai berapa lama gitu ya. Oke, nah hari ini penurunan dari teknologi itu adalah paling gede ya, 4% hari ini. Oke, nah tetapi yang mau kita lihat itu adalah teman-teman bisa lihat kayak transportasi itu dia udah naik. Nah kemudian yang finance ini memang udah kayak apa ya, udah mulai kepentok-pentok ya. Ya laporan keuangannya kan udah keluar. Nah jadi ada dukungan yang lumayan untuk koreksi pada indeks. Ya kalau dia koreksi sebenarnya juga cukup sehat kok. Ya walau ini kan saya udah bilang ya kemarin ya, dia sebenarnya udah masuk ke dalam posisi uptrend secara minor ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau saya pakai cloud, Ichimoku Cloud, dia kan udah di atas cloud. Nah, kalau dia udah di atas cloud, itu kan tandanya adalah dia sudah uptrend secara ini karena saya pakai daily berarti secara jangka pendek. Kemudian kalau teman-teman pakai moving average itu ada di atas EMA 200. Berarti dia sebenarnya udah uptrend ya di atas EMA 200. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, penurunan ini hampir pas di sekitar EMA 200. Jadi moga-moga EMA 200 bisa mensupport dia. Nah, secara trend ya ini kalau kita bahas mengenai price action-nya, dia juga udah break dari trend line. Ini ya break trend line. Ini saya kalau ngambil close, ini close ya, dia udah di atas close. Ya dia udah di atasnya. Cuman memang kalau di area trend line-nya itu dia belum berhasil break. Ya, area trend line-nya dia belum berhasil break. Jadi yang kita harapkan adalah pergerakan ini jangan sampai menjadi bilangnya apa ya? Ini kalau designing triangle, kalau ini apa? Ya jangan sampai kayak gitu nanti akhirnya dia jebol turun lagi. Ya turunnya kayak gini nih. Nanti dia naiknya kayak gini. Ya jebol gitu. Ya kita nggak harapin kayak gitu. Tapi ya kalau ada trennya kita ikut. Gitu aja. Kalau ada trennya kita ikut. Ya sekarang lumayan ya. Dari Januari aja udah lumayan. Nah, di Februari awal itu juga udah lumayan. Kita udah mulai, saya sih ya, udah mulai merealisasikan profitnya. Jadi udah mulai pindah-pindah nih. Ya, teman-teman juga bisa lihat sekalian Medco. Ya, Medco. Ini kan identik banget sama minyak kan. Nah, minyak sendiri, teman-teman lihat ya, ini minyak.
Nih minyak itu ada berapa hari ya? Ada 3, berarti plus hari ini mungkin hari keempat dia sudah mulai dia naik lagi. Ini kan adalah di bawah kan. Lihat nggak? Ya ini daerah-daerah bawah nih. Ya nah moga-moga dia stabil di daerah sini. Stabil aja sebenarnya udah cukup. Ya stabil aja. Nah Medco ini sendiri saya udah ngomong belum ya? Kita kan sedang menunggu adalah laporan keuangannya dan memang biasanya ya kebiasaannya si Medco ini laporan keuangannya biasa telat. Ya, laporan keuangan biasanya telat. Ini kebiasaan udah menjadi rahasia umumnya si Medco lah. Itu udah pasti telat. Ya, dan mungkin kalau yang lain sudah ngumumin di Januari, di Februari, mungkin dia baru keluar Maret. Nah, itu biasanya masih akan jadi bahan buat digoreng, ya, bahan buat digoreng. Kenaikan ini nih. Kenaikan ini itu pasti untuk memprice in laporan keuangannya si Medco dan itu udah dipastikan bagus. Kenapa? Karena oil gas di tahun 2022 itu bagus. Ya itu bagus jadi sehingga pemasukan dari Medco itu biasanya itu pasti akan bagus ya. Kita bisa pastikan juga bagus. Nah, ini tinggal ini pricing-nya udah cukup belum? Apa nanti ada kejutan ternyata dia lebih bagus lagi? Karena kan di tahun lalu juga dia baru akuisisi Conoco kan? Ya, nah Conoco, nah pendapatannya si Conoco kan udah ada nih. Nah, kalau langsung masukin kira-kira berapa gede? Ya pendapatannya, ya, teman-teman bisa tinggal lihat lah. Nah, sedangkan stop loss-nya untuk si Medco itu juga udah cukup lumayan lah. Ya, udah cukup lumayan. Kita udah bisa lihat di daerah sini nih, di berapa ini? 1.200 gitu ya. Nah, ya kalau dia turun di bawah situ ya wis udah. Ini aja udah berapa persen ya? Udah sekitar 5 apa 6 ya. Saya dapat ini udah sekitar 8. Ya, udah sekitar 8. Ya kalau sudah turun itu ya paling sekitar 5%-an. Hari ini turun berapa? Ya, benar ya, turun sekitar 2%. Jadi sebenarnya udah sekitar 4 atau 5 gitu ya. Nah, nanti ke depannya saya akan bikin kayak tabel gitu karena untuk kelas coaching yang di 2023 kita kan nanti akan bikin itu ya, bikin kayak rekomendasi. Jadi untuk teman-teman bisa ngikutin nih. Nanti selama kelas coaching ini kan kita juga melakukan trading kan. Nah, kira-kira sampai selesai kelas coaching ini berapa banyak? Ya, berapa besar rekomendasinya kita itu mendapatkan profitnya gitu ya. Jadi makanya ini mungkin nanti coba minggu depan ya. Minggu depan saya coba share ya. Ini kurang lebih nanti tabelnya akan kayak gitu. Nah, kita akan coba nanti ngikutin. Nanti di kelas coaching kita baru akan mulai nanti habis lebaran ya. Kelas coachingnya. Nah, saya akan coba bikin tabel seperti itu. Biar nanti di akhir nah kita bisa ngeklaim loh. Ya, bisa ngeklaim oh ini segini loh ya. Kayak gitu. Ya. Moga-moga nanti pasarnya cukup bagus pada saat itu ya, pada saat kelas coaching. Oke? Saya pikir ini dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk watchlist yang ada itu ya pasti kita masih ngelihat yang kayak infrastruktur ya, konsumsi itu pasti kita lihat. Nah teman-teman juga bisa tungguin tuh yang nanti dari Demak Tuban itu sendiri itu sekitar 55 triliun. Itu nanti akan ada pemenangnya tuh. Salah satunya kalau tidak salah yang ikut adalah Adikarya. Itu adalah salah satu emiten dari konstruksi yang mau kita perhatikan ya. Itu ada Adikarya di situ. Kemudian kemarin ada Probolinggo Besuki ya itu udah dimulai. Nah, Adikarya juga dapat di situ KSO Adikarya sama siapa gitu ya. Kemudian ada lagi Wika sama WSKT di daerah situ. Ya itu aja kalau 55 triliun itu udah lebih gede daripada IKN. IKN tahun ini kan sekitar 45 triliun kan. Ya, jadi ya teman tinggal perhatikan aja lah. Konstruksi itu udah dalam keadaan low risk. Ya, dalam keadaan low risk kita cuma tinggal menunggu sinyal aja agar kita tahu di mana kita bisa taruh stop loss-nya. Gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan. Sochi, ini saya mungkin katakan sekali lagi, Sochi bull nggak usah ditradingkan, ya nggak usah dipedulikan. Teman-teman bisa cek yang lain aja, misalnya SMBR lah, SMDR lah, terus habis itu Temas lah, Hais lah, Nelly lah, cukup banyak kok saham-saham pelayaran yang lain. Sedangkan untuk Sochi sama bull nggak usah dihituin. Bisa search di Google pasti teman ketemu lah. Itu udah jadi kayak rahasia umum banget sih Sochi ini.
Ya SMBR kalau saya boleh saran sih sebenarnya teman-teman ngambil di SMGR saja. Ya, lebih baik ke SMGR ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau di SMBR, ingat ya, pergerakan si SMBR ini cenderung liar. Ya, cenderungnya adalah liar. Jadi ya risk manajemennya harus cukup mantap. Ya, oke, untuk si SMBR. Ini saya benar ya. Nah, SMBR ini teman-teman lihat ya, pergerakan dari atas sampai ke bawah. Oke, ya. Nih, SMBR. Nah, dia kan kayak udah breakout kan? Ya, seperti sudah breakout di situ, tetapi teman-teman lihat volumenya. Nih, volume pada saat dia breakout itu kecil. Jadi saya masih akan ada penurunan, apalagi EMA 200-nya masih di atas tuh 462. Ya, jadi ya kalau teman-teman lihat SMBR, saya mungkin akan mungkin gini ya skenarionya. Dia lebih baik dia ngebest dulu. Nah, kalau dia bisa ngebest akan jauh lebih enak. Jadi ngumpulin tenaga setelah breakout ya, dan akhirnya nanti dia breakout dari base itu atau tunggu di atas EMA 200. Dia breakout EMA 200 baru ikut. Ini SMBR ya, tetapi ini ingat pergerakannya cukup liar ya, jadi artinya dia turun naiknya bisa sangat-sangat cepat gitu ya. Jadi ya siapkan risk management yang cukup lah. Oke, ke BDMN ini belum ikut kan ya. Kalau belum ikut, tunggu dia benar-benar di atas ini. Kalau belum ikut ya. 2.860. Tunggu dia benar-benar di close di atas itu. Oke, kalau enggak ini masih akan ada penurunan di sini. Ini masih akan ada penurunan, masih ini sampai ke 2.800 lah. Ya, 2.800 atau mungkin dia akan retest sampai ke 2.720 atau 2.700. Nah, pada saat dia retest itu, nah lu baru ngambil aja di situ. Ya, pada saat dia retest. Ini masih ada kok, ada peluang sampai ke 2.800 lagi. Ada peluang lagi untuk retest sampai ke 2.700. Ya, jadi ini masih ada peluang untuk turun sampai ke bawah. Gitu. Nah, ini mungkin sekedar ini ya, ada info lagi buat teman-teman yang kemarin kan saya sempat ngomong ya, 2 bank yang akan merger itu kemungkinan besar itu adalah punyanya si Haritanu sama si Lipo. Nah, ini kemungkinan ya. Apa ya? BABP sama Nobu ya kalau nggak salah. Ya, kemungkinan. Jadi nanti teman-teman akan lihat akan ada semacam apa ya, semacam gorengan pada 2 saham itu, dan kebetulan dua-duanya memang kita nggak trading kan ya, jadi ya kita nggak pusing kan itu ya, apalagi ini ceritanya apa ya, ini karena ada ini karena di IG sih ya, saya nggak berani ngomong terlalu kasar. Ya pokoknya ada dua kubu ini bersatu, dan saya nggak tahu nanti apakah akan jadi lebih ganas lagi. Ya, kita tinggal nunggu aja nih, coba lihat Nobu. Isinya merah-merah semua ya. Ya, ada isunya itu adalah 2 saham ini. Ya, ada isunya 2 saham ini. Ya, tinggal teman-teman tungguin lah. Tetapi yang pasti adalah karena dua-duanya ini kita nggak trading kan ya sudah. Ini cuman itu doang, itu apa namanya, informasi doang ya. Oke, UNVR. Bagaimana dengan UNVR? Ini mungkin ngambil kesempatan untuk di bulan puasa juga ya si UNVR ya. Kita akan lihat UNVR itu akan ini teman-teman lihat ya. Ini kan akan nutupin, ini udah nutup belum ya. Nah, dia masih akan ada pergerakan ini, bentar lagi akan kepentok nih. Akan kepentok, tapi memang udah mulai, ini minornya aja ya, kita lihat ya. Ini adalah bosnya. Ini bosnya nih. Ya, dia break struktur. Tapi apakah ini sudah change of character? Ini kemungkinan besar dia masih akan nutupin ini nih. Sampai ke 5.175. Habis itu nanti pasti akan ada swing low-nya. Nah, kalau lu nggak berhasil buy di break, ya lu cari dia swing low nanti. Mungkin nanti akan nutupin ini dulu nih, gap ini 5175, kemudian dia swing low. Ya. Oke, nah teman-teman, jadi tungguinnya swing low dulu. Ini juga masih ada nih. Ya ini kan udah break nih. Teman-teman udah tahu break kan? Nah, ini ada kesempatan satu nih di daerah sini nih. Kalau teman-teman mau ngikutin.
Ini daerah 4.800 sampai 4.700. Lu bisa beli daerah situ. Ya, jadi dia akan nge-break ke bawah. Nah, habis itu tapi lu TP-nya paling cuma sampai ke 5.200-an. Ya, TP dulu di daerah situ. Nanti paling dia masih ada swing low-nya. Sampai kalau dia berhasil nge-break ini. Ini berapa nih? 5.400 sampai 5.500. Ya, sampai dia berhasil nge-break itu baru lu ambil. Nah, ini ada informasi nih, laporan keuangannya rugi. Ya, nah ini jadi cukup jelas lah, cukup clear lah ya. Jadi kalau teman-teman ngambil daerah sini, teman-teman TP aja daerah situ. Ya, teman-teman TP aja dari situ. Jadi kita cuma buat swing doang. Ya, jadi artinya kalau ini laporan keuangannya kan rugi, ya, laporan keuangannya kan rugi. Ini laporan keuangan terbaru ya, Pak ya. Ya, benar ya. Nah, kalau laporan keuangannya rugi ya, kita swing aja gitu. Jadi nggak nge-keep untuk cukup lama. Lagian ini kan juga cukup gede ya. Angkanya itu 5 ribuan ya. Jadi untuk apa ya? Untuk kita dapat yang benar-benar nanti balik sampai ke situ, itu benar-benar harus ada perubahan pada fundamentalnya secara jelas ya. Ini balik sampai ke atas itu mesti benar-benar ada perubahan pada fundamentalnya. Itu ya. Oke, kemudian ESA. ESSA, ini kok nggak salah kepentoknya kemarin ya. Bener nggak? Iya, bener ya. Nah, ini ESA ya. Kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa mulai buy. Ini agresif ya. Teman-teman bisa mulai buy. Karena kan dia break. Ya, dia udah nge-break. Dan ini dia udah di atas nih. Udah di atas. Nah, stop loss-nya sebenarnya udah jelas nih. Teman-teman berarti udah bisa stop loss daerah sini. Ini SL-nya. Ya, kalau teman-teman mau agresif. Ya, kalau mau agresif. Kalau tidak mau agresif, teman-teman masih itulah, masih ini kok kayak masih mentok-mentok banget. Kemudian volumenya gimana? Volumenya lihat ya, volumenya kan pas turun ini sih turun sih. Ini turun, ini udah naik ya. Jadi teman-teman kalau lihat dari VSA-nya, kita sebenarnya udah bisa melakukan agresif buy daerah sini. Ya, agresif buy. Ya, moga-moga EMA 200-nya bisa cukup nahan buat dia. Jadi kita bisa agresif buy, artinya kalau dia break EMA 200 kita keluar. Ya, kita keluar. Nah, kalau enggak, ya berarti kita udah masuk dalamnya untuk ikut. Jadi ini ada beberapa target untuk si ESA. Ini target pertama ada di sekitar 1150. Kemudian target kedua ambil dari sini itu sekitar 1220. Nah, kalau dia masih bisa naik, ya teman-teman berarti udah bisa ngikutin sampai ke atas. Itu udah tinggal trailing stop aja. Gitu. Ini untuk ESA ya. Jadi artinya kalau dia bisa lebih murah, lu tunggu lebih murah. Kalau yang konservatif ya. Tapi kalau enggak, teman-teman agresif, teman-teman bisa buy dengan syarat ya, dia harus tetap berada di atas EMA 200. Harganya harus berada di atas EMA 200. Kalau di bawah EMA 200 lu keluar. Gitu. Dia bisa aja nanti manuver sedikit di bawah situ kemudian naik. Bisa aja kayak gitu. Kenapa? Karena dia nge-base kan. Dia nge-build up di situ kan. Jadi kayak shadow-shadow gitu loh. Ya, jadi dia cuma shadow ke bawah, kemudian dia ke atas. Kan Esa begitu juga kan karakternya ya. Ya, nah ini ngomongin soal karakter ya, teman-teman ya. Ini mungkin sekalian saya sampaikan ya, kayak tadi pagi kan Pak Thomas sempat itu ya, sempat sharing kan. Kenapa saya memperkenalkan juga kepada teman-teman forex? Ya, kenapa juga? Karena forex itu ada akun demo, ya ada akun demo. Kemudian kita bisa pakai uang yang sangat-sangat kecil. Ya, uang sangat kecil. Jadi uang kecilnya itu adalah sekitar 10 US dollar. 10 US dollar itu adalah sekitar 140.000. Benar nggak? Ya, 140.000. Teman-teman kalau trading di saham ya nggak ada gregetnya sama sekali ya. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil 140.000 itu ke forex, gregetnya ada. Itu satu ya. Kedua, teman-teman bisa ngelatih loh cara melihat teknikalnya. Cara teman-teman melatih mata untuk melihat teknikal. Kenapa? Karena kalau di forex kita bisa main sampai ke 1 menitan. 1 menit. Jadi teman-teman untuk menguji untuk for testing si setupnya itu jauh lebih cepat gitu loh. Kalau teman-teman lihat di daily ya. Daily, kapan naik ya, kapan dia bergerak ya, bla 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 segala macam kan? Ya. Nah, akhirnya apa? Lu bosen. Akhirnya lu menganggap bahwa setup itu nggak bekerja, terus pindah lagi ke setup yang lain, pindah lagi ke setup yang lain. Ya, kapan lu mau untungnya?
Gitu. Kalau lu pindah-pindah terus itu kayak kutu-kutu loncat kan ya. Kalau lu misalnya kayaknya gua kerja di sini nggak bakalan ada masa depan, pindah lagi ke tempat lain, padahal ini sebentar lagi mau naik supervisor, pindah lagi tempat lain, pindah lagi tempat lain, ya akhirnya lu cuma akan berkutik pada jabatan itu doang. Pengalaman iya nggak dapet, pengalaman pindah-pindah perusahaan iya. Nah, karyawan yang kayak kutu loncat itu karyawan juga perusahaan-perusahaan juga nggak tahu seneng kan. Kenapa? Karena realitasnya nggak ada. Ya, nah kalau realitasnya nggak ada, lu gimana mau harapin naik jabatan? Demikian ya, demikian. Ini analogi yang mungkin lebih simpel ya. Itu sama dengan teman-teman trading. Satu setup aja nggak kelar, ya kemudian teman-teman udah pindah lagi ke tempat lain. Mungkin setup itu sudah mulai bekerja, tapi karena lu secara psikologinya, risk manajemennya, lu masih nggak mantep. Jadi akhirnya apa? Ya lu merasa bahwa gila lu ini rugi jauh lebih banyak. Rugi jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kalau namanya trading itu rugi pasti akan jauh lebih besar, jauh lebih sering dibandingkan dengan lu untung. Nah, yang lu rugi yang banyak itu lu harus bisa rugi yang kecil. Ya, begitu lu untung, rugi-rugi kecil ini udah gampang lu tutupin. Nah, untuk bisa membuktikan hal ini, lu tes. Ya, lu tes. Lu bisa pakai demo akun, tetapi saya jauh lebih menyarankan teman-teman korbankan dengan uang kecil. Kenapa? Kalau lu pakai demo akun nggak ada psikologinya, lu nggak akan main emosi apapun. Kenapa? Karena nggak melibatkan uang lu. Itu nggak membuat lu sakit. Gitu ya. Nah, karena itu lalu coba dengan uang kecil. Di Forex. Ya, di Forex. Ada yang bilang gini, kalau di Forex kan kita bisa dimainkan oleh brokernya segala macam. Maka dari itu saya perkenalkan kepada teman-teman brokernya. Ya, brokernya. Ini broker ini sama broker ini. Udah. Ya, kalau namanya ada permainan pasti ada sekitar 1-2% ya ada kenaikannya. Iya. Kenapa? Karena itu bagian dari fee dan komisi. Gitu. Karena mereka yang untungnya di situ kan. Tapi kalau sampai misalnya di TradingView dia naik, yang di MetaTrader dia turun, ya itu nggak mungkin terjadi seperti itu ya. Kalau udah sampai kayak gitu ya lu tahu lah ya, itu mengulangi zaman-zaman yang itu yang flexing itu loh. Gitu. Jadi lu tes, lu bangun psikologi lu bangun emosi lu di situ. Lu bangun awareness lu dalam melihat yang namanya technical begini. Gitu. Karena semuanya harus dilatih. Ini kan sebenarnya adalah pandangan mata. Ya, pandangan mata. Kalau enggak bagaimana caranya lu bisa ini udah oke. Gitu kan? Kita karena terlalu sering, karena sering latihan, makanya lu akan mendapatkan kita bilang kayak memori gitu loh. Memori lu jadi nggak perlu lu hafalin. Karena lu sering latihan, maka lu akan mendapatkan ya itulah intinya adalah dia akan membekas gitu loh. Jadi lu akan bisa melihat itu bahwa ini loh, ini kayaknya ada peluang, ini ada peluang. Lu bisa melihat itu. Makanya latih aja, jangan takut. Jangan takut selama lu tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Jangan takut selama lu memang punya dasarnya. Yang masalah adalah kalau lu terjun ke Forex terus habis itu lu nggak punya dasar. Gue masuk ke Forex buat apa sih? Buat ngelatih mata. Ya buat ngelatih mata dan akhirnya menghasilkan di situ. Jadi di situ menghasilkan, di saham menghasilkan. Kenapa enggak? Gitu. Jadi bukan saya ngajakin teman-teman, kenapa di Forex itu kan sesuatu yang berbahaya. Lu udah punya dasar. Nah, kita pakai uang kecil di sana. Ya, uang kecil di Forex, lu mau dapat 100% dalam satu hari bisa. Lu mau dapat 1000% dalam sehari juga bisa. Kalau lu bisa pilih pair yang gila-gila, yang liar-liar itu ya. Itu bisa teman-teman lakukan gitu loh. Tetapi saya mungkin lebih menekankan kepada teman-teman ngelatih bagaimana cara melihat teknikal di sana. Ya, melatih bagaimana cara melihat teknikal di sana. Kemudian teknikal itu sama dengan teknikal yang lu lihat di saham. Itu sama gitu loh. Cuman kalau di saham kita masuk ke 1 menit nggak jelas gitu loh ya. Pergerakannya kadang ada transaksi, kadang nggak ada kan. Jadi sehingga ya lu akan mendapatkan hasilnya jauh lebih lama. Tetapi kalau lu sering ngelihat itu di Forex, ya di saham ya tinggal kita tungguin. Gitu. Karena kan semua proses teknikal itu adalah menunggu kan.
Ya ini kayak misalnya contoh ESA. ESA lu bisa lihat kan, kalau secara garis besar ya ini udah tinggal menunggu pergerakan doang. Ya kan? Menunggu pergerakan ya. Kalau misalnya optimisnya dia akan berapa gede? Ini bisa sampai ke atas nih, di sekitar 1.600. Ya 1.600 ini cuman ya kita sabar apa enggak aja. Contoh misalnya kayak DRMA. Ya ini kan dia udah nungguin kan. Ini udah nungguin, kok DRMA yang ini. Dia udah nungguin kan. Dia nungguin di sana, tinggal tunggu break doang. Nah begitu break, biasanya ya kitanya yang baru, oh ini kayak gini-gini lah, baru dikejar-kejar. Gitu. Ini kan udah ya, udah kita kabarkan berapa lama ya. Nanti kalau dia udah naik, udah di kemana-mana, nah, baru lu bilang, kok ini enggak itu ya. Kita menunggu loh. Nah kalau teman-teman main di menitan, ya menitan ini kan sebenarnya nggak perlu menunggu lama kan. Ya kalau menitan ya teman-teman lihat lah berapa candle itu berapa menit tuh. Ya karena sering melihat itu, makanya lu punya kemampuan untuk melihat teknikalnya bisa naik, ya bisa meningkat. Oke? Ya itu ya, ingat ya. Kalau memang nggak mau mengorbankan uang, ya pakai demo akun. Tapi kalau saya boleh sarankan, korbankan uang kecil. Nah, uang kecilnya seberapa? Uang kecil itu adalah uang yang kalau ini hilang, sudahlah anggap aja gue nggak makan mewah sekali gitu. Lu 140.000 makan berapa sih? Sekarang mah kalau lu ke mall mah 140.000 udah pasti habis punya. Gitu kan? Ya, nah kalau memang lu lihat, oh kayak $10, oke lah. Ya udah $10 aja. Gitu, $10 berarti sekitar 140 ribuan. Ya ada broker yang mematok cuman 10.000 $1 ya udah berarti 100.000 kan? Ya udah 100.000. Nah itu dari situ lu coba tradingkan, kemudian lu lihat apa sih yang kita ngomong? Oh kalau kita trading jauh lebih baik rugi. Nah karena jauh lebih baik rugi, gue harus bisa jaga risk management gue. Nah kalau gue jaga risk management, begitu untung gede, lihat ruginya itu ketutup apa enggak gitu. Nah kalau iya, lu bawa itu ke saham. Oh kalau gitu gue butuh risk management. Nah bagaimana risk management gue? Kan tinggal diatur kembali kan. Di forex sama di saham risk manajemennya sama kok. Cuma memang hitungannya aja yang berbeda. Hitungannya saja yang berbeda. Tapi yang lain-lain semua sama. Ya semua sama. Kita udah buktikan kan. Di forex bagaimana, di saham bagaimana, sama aja. Gitu. Dan uang lu nggak hilang, nggak habis gitu. Ya kalau lu punya risk management, itu $10 lu bisa lu bisa latihan sampai puluhan kali. Ya puluhan kali. Nanti akan terjadi hal yang sama karena lu udah terbiasa, udah disiplin di sana. Disiplin itu jangan berubah. Jangan merasa bahwa kayaknya di saham beda. Orang teknikalnya sama. Kita pakai trading view juga. Semua sama. Gitu. Jadi tidak akan ada perubahan sama sekali. Nah, tapi lu akan bisa ngelihat emosi lu, psikologi lu bisa dilatih di sana. Kalau di saham, wah, udah kita katakan apa ya? Udah levelnya udah jauh lebih bawah. Kalau emosi lu udah stabil di forex, lu masuk ke saham, ini mah cetek banget gitu. Jadi kalau ada sebuah pergerakan yang naik tinggi, itu gua nggak akan ikut. Kenapa? Karena pengalaman gua udah sering ngelihat di forex bahwa naik, habis itu dia akan membentuk swing low. Nah, gue tunggu dia swing low. Trendnya kan udah tahu, trendnya udah ketahuan gitu kan. Gue tinggal tunggu dia swing low. Gitu. Nah, habis swing low gue tinggal gue bikin lah reward ratio gue, target gue di berapa segala macam, itu jauh lebih aman. Gitu ya. Oke, balik lagi. AYLS. Ini saham kayaknya dulu sempat kita bahas ya. Saham yang apa ini ya? Ya ini juga udah siap sih ya. Ini kita lihat juga udah dalam keadaan low risk nih ya. Saham ini ya cuma tinggal tunggu volumenya saja. Volumenya juga udah mulai nih. Ini sebenarnya udah tinggal menunggu aja nih. Teman-teman bisa cek langsung nanti ke order book-nya. Lihat order book-nya bagaimana. Kalau sampai dia nggak liquid ya lu hati-hati. Tapi kalau misalnya lu lihat nanti kan akan ada muncul kok. Powernya nongol apa enggak, dia akan muncul di situ. Pernah lihat kan ya? Saya yakin banget teman-teman juga pasti pernah lihat. Di mana tadinya sepi,
ya tadinya saham-sahamnya sepi, ya lot size-nya kecil-kecil, tiba-tiba pada saat dia mau mulai, itu lot size-nya tiba-tiba membesar. Nah, di situ namanya powernya. Jadi setup di technical yang sudah siap, ya kita tinggal menunggu powernya. Kita tinggal menunggu ya kekuatannya nongol. Kekuatannya nongol ya berarti harus ada buyer, harus ada demand yang mulai masuk. Nah, demand yang masuk ini pasti akan terlihat sekali di order book. Ya maka dari itu kayak misalnya ILS nih, teman-teman udah lihat kan dia udah mulai siap kan, ya dia udah mulai siap. Nah, lu tinggal tungguin di order booknya. Dari order booknya lu udah pantau, Ini sehari ini bagaimana, besok dia bagaimana. Pasti nanti teman-teman akan mulai melihat ada perubahannya. Gitu. Oh, ini kayaknya udah mulai mentok nih. Teman-teman bisa lihat teknikalnya udah mulai mentok. Kayak misal ERA itu, kenapa saya bilang mentok? Di order book juga kelihatan udah mentok. Gitu. Jadi, walaupun memang tenaga untuk dia bergerak terus itu gede. Ya, itu gede. Gitu. Tapi teknikalnya memang udah mentok. Nah, sekarang kita cuma tinggal menunggu. Ini dia nge-break, tapi nanti dengan volume yang jauh lebih besar, atau nanti dia false break. Ya, false break, kemudian dia turun lagi. Kenapa? Kenapa kita melihat itu akan ada false breaks? Karena gini, teman-teman. Kan teman-teman tahu ya, sentimen untuk si ERA, sentimen untuk si ACE, ini kan adalah saham-saham yang turn around. Ya, dua saham ini terpukul habis oleh pandemi. Ya, terpukul habis oleh pandemi. Nah, karena demand-nya turun, permintaannya turun, jadi ya otomatis laporan keuangannya pasti nggak bagus. Nah, sekarang demand-nya udah mulai oke nih. Indeks keyakinan konsumen kan teman-teman bisa lihat ya, kemarin kan tinggi banget tuh. Kemarin itu berapa? Indeks keyakinan konsumen itu 123. Ya, 123 itu jauh lebih besar daripada perkiraan 120. Ya, ini artinya apa? Artinya si retail sama konsumen itu udah mulai yakin dengan apa yang sedang terjadi pada perekonomian. Dia yakin gitu loh. Nah, karena dia yakin, maka dia berani spending. Nah, kalau konsumen berani spending, perusahaan juga akan berani ekspansi. Gitu. Nah, ini yang teman-teman lihat pada ERA dan pada si S Hardware. Kan mereka udah berani spending ya. Udah berani spending, maka dari itu udah mulai masuk demand. Ya udah masuk demand, ini demand sama supply. Jadi kalau mereka melakukan akumulasi, akan diakumulasi dengan harga mahal atau harga murah. Pasti mereka mau dengan harga murah. Nah, teman-teman lihat ya candle yang ini. Ini kan gede ya candlenya. Itu disertai oleh volume yang gede juga. Nih. Ini artinya apa? Yang bisa menciptakan volume itu nggak mungkin retail. Ada market maker yang sudah nongol di situ. Nah, market maker nongol di situ, ini kan berarti mendorong harga naik kan? Ini terlalu tinggi dan diikuti oleh institusi yang lain. Ini terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Jadi akan ada order-order yang masih ketinggal di sini. Ngerti ya? Akan ada order-order yang logikanya begitulah ya. Akan ada order-order masih yang tertinggal di arah sini. Jadi ini akan diturunkan, nggak tahu bagaimana caranya ya. Itu namanya manuver market. Dia akan turun, akan ada profit taking dari sini. Kemudian harganya turun, tutupin gap ini, baru naik. Ya, kalau ini mungkin kita masih melihat ini sebagai AR atau UT ya, uptrust ya. Nah, kita masih ngelihat nih akan ada secondary test atau tidak di daerah sini. Nih, lihat weekly deh. Nih lihat weekly-nya. Ya, ini apakah ini sudah mulai masuk ke set 2? Nih. Apakah ini udah masuk set 2 secara trend, secara ini ya. Trend ini kan garis trend yang untuk weekly ya. Saya sengaja loh, saya masih saya tandain tuh. Ini weekly trend. Jadi kalau dia weekly-nya dia bisa tembus begini, itu artinya trendnya kuat. Nah, kalau trendnya udah kuat, kita tinggal tunggu dia pullback. Begitu dia bisa pullback, itu adalah kesempatan kita untuk buy. Nah, makanya kenapa saya melakukan profit taking. Ya, melakukan profit taking di situ. Tujuannya ini bukan karena saya yakin banget dia akan ada pullback, enggak. Kalau dia nggak ada pullback ya sudah, kita ambil lagi pada saat dia breakout.
Tapi kalau dia ada pullback, ya ini ya jadi opini kita disetujui oleh market. Nah, kalau opini kita disetujui oleh market, lu ambil. Gitu. Nah, kalau saya itu skenario saya sih kurang lebih begitu. Kalau ini adalah trend, ini akan masuk ke set 2, maka pengumpulan barangnya nggak mungkin dilakukan di harga yang mahal. Ya, jadi ini kalau dia break 520 itu berarti udah change of character. Jadi dia turun ini sudah mulai berubah karakternya. Jadi saya cuma tinggal menunggu dia swing doang. Swing low, begitu dia swing low, udah confirm swing low, kita ambil lagi. Gitu. Ya. Jadi teman-teman pastikan ada trend seperti itu. Itu aja. Oke, kemudian Bevin ini kayaknya udah enggak ya? Benar enggak? Oh, udah nge-break juga. Oh, dia udah nge-break juga. Kita malah nggak lihat. Teman-teman lihat ya, ini dia udah nge-break. Cuman ini Bevin ini kan tidak terlalu ikut-ikut banget ya. Ya, tapi dia udah nge-break. Nah, ini nge-breaknya itu lihat lagi. Oh, volumenya gede nih. Pada saat break. Oh ya udah, ini udah confirm break ya. Nah, teman-teman ngikut bagaimana? Saya lebih cenderung untuk tunggu dia pullback. Kenapa? Karena udah shadow semua nih. Ya, dia udah retest kan. Teman-teman bisa lihat kan di low-nya itu kurang lebih 1.200. Tapi yang saya tahu ya, Bevin ini nggak terlalu liquid ya. Jadi ya teman-teman tinggal cocokkan dengan modal masing-masing ya. Ini Bevin ya, saya akan lebih kalau teman-teman yang konservatif, kita akan tunggu di sekitar 1.200. Tapi teman agresif itu dari 1.230 itu udah bisa mulai cicil buy selama dia masih di atas ini. Ya, selama dia masih di atas itu. Teman bisa lakukan cicilan. Ya, kemudian Cevin itu juga harusnya sama ya. Kalau Bevin begitu, dia biasanya satu sektornya akan mulai, ya, benar ya. Nah, ini Cevin. Cevin ini, oh ini kelihatannya masih akan ada pullback ya. Oke, benar ya. Ini volumenya lumayan, tapi menghasilkan candle begitu. Gitu ya, oke. Nah, jadi kita tunggu aja di bawah di 326. Ya, 326. Tapi konfirmasi ya. Jadi tinggal konfirmasi 326 aja deh. Ya, lebih baik ke sekitar 326. Kalau mau lebih konservatif lagi 318, kurang lebih dari situ. Nih saya ngeblokin ya. Ini kurang lebih dari situ. Ya, 326 sampai 320. Ya kita baik dari sekitar itulah. Oke, ini untuk Cevin, Bevin ya. Nanti lihat ADMF ya. ADMF itu satu ini enggak sejalan enggak? Oh ya benar ya. Ya berarti mereka udah mulai sejalan nih. ADMF kan adalah BDMN ya. Ini udah mulai nge-break, dia udah mulai ada di atas ya, di atas resisten. Jadi kita tinggal tunggu. Tapi ini harganya mahal banget. Maksudnya harganya cukup tinggi lah. Terus yang terakhir adalah BNGA. BNGA, oh ini udah naik ya. Nah, ini yang kalau secara fundamental saya nggak ngeraguin BNGA. Cuman kalau untuk teman-teman yang tidak bisa nge-hold, lebih baik nggak usah deh. Gitu. Karena ini adalah saham lelet. Ini saham, ya ini saham lelet lah. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa nge-hold, lebih baik nggak usah. Gitu. Karena dia lelet naiknya. Jadi lu mesti nge-holdnya lumayan lama. Ini teman-teman bisa lihat naiknya itu dari Agustus ya ini nih kayak gini nih. Lihat ya Februari naik kemudian turunnya lumayan. Ya, swing low-nya itu luar biasa, turunnya sampai jauh begini ya. Kemudian naik swing low-nya luar biasa turunnya. Jadi kalau lu nggak bisa nge-hold, lebih baik jangan BNGA. Gitu aja. Ya, tapi kalau lu mau keep untuk yang agak-agak panjang silakan. Ya, tapi harus keep agak panjang ya. Ini BNGA ya. Ini baru udah nge-break. Kita lihat sebentar. Oke, ini enggak. Ini masih mentok ya. Dia masih mentok ya. Kita tinggal melihat akan ada swing low apa enggak. Ya, akan ada swing ke bawah apa enggak.
Nah, kalau udah swing ke bawah, lu baru beli. Tetapi ingat, ini lu harus keep lebih lumayan lama. Ya kalau enggak, pergerakannya enggak akan gede-gede banget. Gitu. Oke. Nah, masalah target ini secara teknikal aja ya. Ini lumayan gede sampai ke sekitar 1.500-an untuk si BNGA. Tapi ini sekali lagi ingat ya, karakternya lu mesti perhatikan karena ini pasti lelet ke atasnya. Ke atasnya itu sampai nanti turunnya swingnya itu lumayan dalam ini. Ya, nah ini wood. Wood teman-teman lihat ya, ini masih mentok sih. Nih, ini wood ya. Ini masih mentok ya. Iya, ini masih mentok nih. Lihat dulu deh, tunggu dia break. Ini masih di bawah EMA 200 pasti. Nah, ya kan? Ya ini kalau misalnya teman-teman mau, ini adalah tempat lu agresif. Ya, ini pada saat dia break, lu bisa buy di situ. Nah, kalau lu yang konservatif, lebih baik tunggu di atas gopek. Ini untuk wood. Oke? Ini paling itu ya. JPFA ini masih di ini deh, di tata niaganya. Kelihatannya sih memang masih belum terlalu gimana banget. Saya sempat share itu mengenai harga telur ya. Tapi memang bukan Indonesia, itu harga telur di daerah Singapura Malaysia ya. Turun ya. Ya, turun lumayan loh, turun lumayan. Tapi kalau di Indonesia, kemarin kan memang naiknya cuma tinggi ya. Tinggi banget. Itu kalau tidak salah sempat mencapai 30.000 sekilo. Ya, 30.000. Benar ya, 30.000 sekilo ya. Ya, pada saat yang itu loh menjelang Natal tuh, itu sempat naik sampai ke 30.000, 32.000 ya. Nah, sempat naik sampai setinggi itu. Jadi kalau telur itu sampai jatuh ke bawah ya nggak heran ya. Karena naiknya lumayan tinggi. Saya ingat, tapi saya nggak lupa bulannya. Saya pernah beli telur itu masih 18.000. Ya, masih 18.000. Jadi tiba-tiba naik udah sampai 30.000 lebih. Ya, karena yang beli telur bukan saya masalahnya. Ya, terus terakhir saya beli itu udah sampai 30.000. Lah, ya ampun jauh banget itu naik sampai hampir 100% ya. Ya kan? Nah, kalau dia turun sampai besar begitu ya sebenarnya nggak heran. Nah, ini pasti ada pengaruhnya sama ayam-ayam. Nah, kebetulan kemarin kan kita udah bahas juga mengenai teknikalnya. Kita masih tunggu dia nge-break kalau tidak salah. Ya, benar ya? Kita masih tunggu dia nge-break. Ya, ini break dulu nih. Ini daerah 1.400. Kalau EMA 200-nya ada di 1.425. Kita masih tunggu dia break. Nah, demikian juga kita cek juga dengan si sahabatnya, Cepin. Cepin ini lihat nih, ini turunnya udah lumayan dahsyat nih. Udah hampir mau mencapai low yang sebelumnya di 5.600. Ya, jadi ya ini masih nunggu lah apakah bulan puasa bisa menaikkan dia. Saya agak ragu ya. Ya saya agak ragu nih bulan puasa ini dia bisa bereaksi apa enggak gitu. Ini yang ayam-ayam gitu. Kalau yang main lah lebih nggak kemana-mana lagi nih si main. Ya kan? Tuh, ya lebih nggak kemana-mana lagi. Sedangkan kalau untuk WMUU ini kita agak khawatir kalau dalamnya ada bermasalah. Ini untuk WMUU ya. Kita agak khawatir kalau dalamnya ada masalah. Kenapa? Karena WMPP-nya pengendalinya itu melepas barang gitu loh. Melepas barang. Nah, kemarin itu kan kalau cuma gara-gara si komisarisnya beli kan, ya udah mau gocap nih soalnya. Udah gocap malah ya. Udah 50 malah. Ya harusnya mereka beli. Gitu. Jadi ya kita masih cukup khawatir lah. Nggak tahu apa yang terjadi pada bisnis ayam-ayam ini ya sampai si WMUU itu sejak IPO turun berapa gede itu. IPO-nya sendiri itu sempat mencapai 370. Itu turun berarti hampir 600% lebih. Wah, itu kan luar biasa ya. Berarti kan memang ada masalah nih di dalam tata niaga si ayam. Kemarin sempat bicara dengan salah satu karyawan Cepin ya. Ya itu memang lagi bermasalah banget. Terutama tata niaganya. Ya, tata niaganya. Jadi si Cepinnya beli berapa, sedangkan tengkulaknya bisa lebih murah lagi gitu. Nanti jualnya jauh lebih murah. Wah, ini kan nggak bisa ya. Jomplang banget gitu.
Ya ini, jadi sampai nanti mungkin ada inilah, ada kepastian tata niaga atau apa gitu, ya mungkin kita baru lihat ini. Tapi teknikalnya sebenarnya belum terlalu menarik sekali sih, gitu ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman untuk hari ini ya. Besok malam ya, besok malam juga kita sama ya market update. Jadi yang hari Sabtu itu sementara karena belum ada kelas kan, jadi kita hari Sabtu aja ya. Hari Jumat aja maksudnya. Ya, jadi kita akan ketemu besok malam lagi ya untuk mengupdate. Siapa tahu nanti ada yang apa data-data yang cukup bagus untuk kita update. Oke? Thank you semuanya untuk hari ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, tinggal perhatikan selalu bikin trading plan ya dan trade your plan. Oke? Sampai ketemu lagi besok. God bless. Saya Jim pamit ya. Thank you semua.